Tapi ini ada satu titik dioleskan minyak ini kan minyak birahi juga. Jadi anytime, kapan waktu bisa. Efeknya apa? Target kita akan bermimpi bermesraan dengan kita. Birahinya timbul. Semakin kita berkeringat, itu semakin jos. Nah, ini ada kertas yang harus dibakar selama 7 malam. Ini ada 7 lembar ya. Sebut nama dia. Membakar semangatnya dia sehingga ia akan selalu mencari aku. Segeralah, sekarang itu. Berasal dari masa lampau, pelet melintasi zaman, terus dipakai meski sudah memasuki era digital yang sangat modern. Hingga saat ini, pelet masih menjadi rujukan terutama buat mereka yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan ternyata sangat banyak jenis pelet yang saat ini beredar serta dimanfaatkan oleh para pemburu cinta. Dalam khasanah mistik Kalimantan, bahkan ada lebih dari 300 jenis pelet yang dikenal manjur. Lantas seperti apa praktek pelet yang paling mematikan lawan jenis? Benarkah ada metode yang jauh lebih ampuh dibanding pelet masa lalu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Praktek perpeletan memang masih laku. Semua ahli spiritual bisa melakukan pelet dengan berbagai macam dan metode. Mulai dari yang tradisional, menggunakan ramuan, lelaku batin, hingga cara-cara paling brutal. Salah satu yang paling populer adalah minyak pelet yang cukup dioleskan ke bagian tertentu sehingga lawan jenis akan terpesona. Tapi jangan salah. Cara mengoleskannya tidak boleh sembarangan karena harus berada di tempat yang tepat agar khasiatnya benar-benar manjur sempurna. Dengan dioleskan di tempat paling tepat, minyak pelet akan bekerja dengan cepat mengaktifasi kontak batin dengan target yang dituju. Dioleskannya ada titik rahasia di badan ini. Jadi badan kita ini bisa diaktifasi dengan minyak tadi sehingga hasilnya optimal. Jadi bukan masalah timing waktu, bukan. Tapi diletakkan, diusapkan di daerah mana. Orang kan taunya cuma di sini. Ya. Cuma di sini, paling di sini. Tapi ini ada satu titik yang apabila itu dioleskan minyak ini kan minyak birahi juga. Itu optimal sekali. Jadi anytime, kapan waktu bisa. Sebetulnya kan gini ya, ini prinsipnya, ini cara kerja feromon. Kalau dalam penjelasan ilmiahnya, feromon itu nggak boleh dipakai lebih dari 1 tetes, dia akan netral. Jadi dia hanya digunakan 1 tetes atau kurang dari 1 tetes, justru dia hasilnya maksimal. Ini kalau prinsip cara kerja feromon gitu. Kan orang ada kadang-kadang dipakai semua, wah, kayaknya itu malah bikin netral. Akhirnya kemudian baunya jadi nggak keru-keruan. Apalagi nanti kan dia akan semakin kita berkeringat itu semakin jos. Sebagai seorang praktisi supranatural, Ki Sawung Rahsa memiliki metode pelet yang jauh dari biasa. Tidak banyak dipakai praktisi lain karena membutuhkan mantra khusus. Media yang dipakai adalah kertas khusus yang sudah dirajak dengan mantra penakluk sukma. 7 lembar kertas kecil harus dibakar selama 7 hari sambil merapal ajian yang akan menusuk kemudian membuat target takluk. Nah, ini ada kertas yang harus dibakar selama 7 malam. Ini ada 7 lembar ya. Ada 7 lembar. Jadi cara membakarnya ini nanti kita menyebut Bismillah, bukan aku membakar kertas ini, aku membakar
sebut nama dia, membakar semangatnya dia, sehingga ia akan selalu mencari aku. Metode kertas pelet bermantra penakluk sukma yang dikembangkan Ki Sawung sesungguhnya memiliki cara kerja yang mirip dengan puter giling. Perasaannya yang diputar-putar, kemudian hatinya bagai digiling oleh rasa rindu yang menggebu. Setelah 7 lembar kertas pelet dibakar selama 7 hari, sosok yang terkena ilmu pelet akan langsung tunduk, merunduk, hingga menyerahkan cintanya kepada pemilik pelet. Jadi ini sebenarnya putar giling. Sementara ini putar gilingnya agak berbeda. Ini kita bakar ya. Nah, jadi yang di sini yang berproses putar giling itu entitas gaib yang terpengaruh akibat ini dibakar, simbol-simbol ini dibakar. Kita sama-sama tahu kan entitas gaib itu semua asal penciptaannya memang dari api, gitu ya. Nah, begitu ini terbakar, sebenarnya begitu ini langsung melesat. Karena ada kalimat alwa jala jala asa, cepatlah segeralah sekarang itu. Alwa ala jala jala asa. Ada nama yang ditulis di sini, nama target. Gitu ya, atau kemudian dibarengi dengan foto. Jadi pada saatnya dibakar, fotonya juga ikut terbakar. Selain memiliki kertas pelet, Ki Sawung juga mengembangkan metode pelet menggunakan lilin yang sudah dirajah dengan rapalan-rapalan istimewa. Seperti kertas pelet, untuk pelet dengan membakar lilin, yang dibakar adalah perasaan dan gariah orang yang dipelet agar rasa cintanya tawar kepada orang lain. Jika dilakukan dengan kesungguhan hati, setelah lilin habis terbakar, orang yang dipelet sudah bisa merasakan denyut gairahnya kepada pemelet. Nah, terus ada cara lain. Kalau cara ini kan membakar ini agak riskan juga, misalnya ya. Ini lebih aman pakai lilin seperti ini nih. Ini sama nama target juga kita tulis di di lilinnya ini, nama targetnya ada gitu ya. Terus sama bacanya kayak tadi, bukan aku bakar lilin ini, aku membakar semangatnya dia supaya dia selalu cari aku. Kalau nggak ketemu aku dia pusing. Kalau dia tidur bangunkan, kalau dia bangun jalankan, kalau dia jalan berlarilah. Segera secepatnya sekarang. Tuh. Nah ini kalau tadi kan langsung habis, kalau ini dia ada jarak. Jadi lebih mantap sebenarnya karena lebih yakin pakai begini nih, pakai lilin begini nih. Ada proses ya berarti. Iya. Ini kan memaksa kita jadi diem, bayangin dia gitu. Secara tidak langsung, dan memang ada entitas gaib yang terpanggil dari akibat rajahan ini dibakar. Dia bantu kita. Efeknya apa? Target kita akan bermimpi bermesraan dengan kita, sehingga dia menimbulkan rasa kangen yang luar biasa. Birahi timbul. Lantas apa sebenarnya yang membuat seseorang melakukan pelet? Adakah pelet yang khasiatnya permanen? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pelet memang bukan barang baru, tapi banyak yang memburu. Sebab inilah cara pamungkas untuk mengilas perasaan orang yang selama ini susah ditaklukkan. Sejatinya, tujuan orang mempraktekkan pelet karena rasa tidak percaya diri, sehingga dibutuhkan bantuan ilmu-ilmu panglimunan agar mampu menguasai seseorang. Pada umumnya, pelet bertujuan untuk membuat seseorang mencintai si pelaku pelet, meskipun cinta yang kemudian tumbuh bukan berasal dari dasar hati, melainkan karena terpaksa. Orang yang tidak mencintai dibuat menjadi mencintai,
Itulah tujuan pelet dipraktekkan. Munculnya karena membela harga diri. Itu saja. Belakangan ke sini memaksakan kehendak. Artinya orang yang tidak mencintai dibikin supaya mencintai. Sebenarnya bukan mencintai. Tunduk patuh. Kayak orang bego, maaf kata gitu ya. Jadi akalnya kayak diambil. Makanya orang-orang yang kena pelet itu biasanya kayak bengong, bingung gitu ya. Diajak bicara nggak nyambung. Tapi nggak bisa lepas dari orang yang meletnya. Cuma bagusnya pelet ini tidak ada yang permanen. Karena ada jangka waktu tertentu tuh diulang lagi peletnya. Tapi itulah yang terjadi. Pelet dibutuhkan, namun tidak banyak yang bisa dipercaya bisa melakukan pelet dengan benar. Sementara itu, para pemburu pelet juga sekadar coba-coba sehingga tingkat kegagalannya sangat tinggi. Sebab dibutuhkan keyakinan tanpa bertanya agar mantra pelet manjur. Orang-orang yang masih bertanya keampuhan pelet atau berapa lama khasiat pelet bisa dirasakan, biasanya akan menemui kegagalan. Pengalaman itu sudah dibuktikan sepanjang Ki Sawung membantu para pemburu pelet. Pertama, kalau orang yang minta jasa pelet itu terlalu banyak tanya, itu artinya keyakinan dia kurang. Artinya dia hanya coba-coba untung-untungan, pasti gagal. Tapi kalau orang yang keyakinannya penuh, dia udah nggak banyak tanya lagi dan tidak akan bertanya berapa hari progresnya. Kalau orang masih bertanya berapa hari nih progresnya, itu kebanyakan jadi lama, jadi gagal gitu. Apalagi kalau targetnya punya penjagaan. Pelet, kalau kita arahkan ke seseorang yang punya penjagaan diri yang kuat, nggak mempan. Tapi kalau diulang-ulang, itu namanya nyari apesnya dia. Jadi antara 1 hari reaksinya, 3 hari, kalau nggak 3 hari, 7 hari, kalau nggak 7 hari, 21 hari, kalau nggak 21 hari, 41 hari, lewat 41 hari biasanya di 100 hari atau 3 bulan itu. Dan paling lama 6 bulan, itu nggak mungkin nggak kena. Meski berasal dari dunia spiritual, pelet juga butuh proses yang tidak sebentar. Ada fase-fase yang harus dilewati sampai mantranya mengena. Keberhasilan pelet bisa dirasakan di hari-hari ganjil yang penuh misteri. Tapi bisakah pelet dipakai untuk menundukkan orang yang berada di tempat sangat jauh, misalnya beda pulau atau beda negara? Bisa. Itu kita menggunakan bantuan entitas gaib. Kalau bahasa umumnya sekarang menggunakan tenaga khodam atau bantuan tenaga jin, atau yang namanya itu makhluk gaib yang menyerupai diri kita yang akan berangkat kepada target untuk jarak jauh. Ini terutama kalau kalau hubungan-hubungan antar pulau atau antar negara gitu kan, itu bisa ada caranya juga, tapi agak ribet ya. Nah, ini salah satu contoh menggunakan ini nih, lilin rajah ini ya, lilin rajah ini. Jadi tulisannya memang kayak tulisan Arab ini ya. Tapi ini tulisan simbol, bahasa simbol. Jadi ini namanya bisa dibilang frekuensi atau bahasa getaran lah, bahasa vibrasi yang kemudian mengundang entitas gaib untuk melakukan apa yang kita inginkan. Jadi kalau ini dibakar, ditulis nama target, lalu dibakar, saat itu juga langsung terjadi kontak batin. Ini biasa digunakan untuk jarak jauh nih. Ini juga sama. Ini yang dari kertas, ini ya. Pelet memang bukan barang baru. Pelet juga membutuhkan keyakinan yang utuh, bahkan tanpa bertanya agar mantranya mengena. Tapi benarkah di Indonesia banyak sekali jenis pelet yang hingga saat ini masih bisa dipraktekkan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Ilmu pelet sejatinya berasal dari kisah klasik seorang pemuda yang ingin dicintai seorang yang sastra sosialnya jauh lebih tinggi. Konon, seorang pemuda miskin mencintai perempuan kaya sehingga menjalani ritual panjang dengan melakukan puasa 40 hari sambil merapal mantra jaran goyang. Tapi rupanya, tirakatan yang sangat panjang selama 40 hari 40 malam membuat si pemuda ambruk kehilangan nyawa. Celakalah perempuan kaya yang menjadi sasaran pelet sampai hilang ingatan akibat peletnya tak memiliki penawar. Nah, setelah itu, setelah dia puasai 40 hari, kena targetnya ini. Targetnya ini kena. Kemudian, karena dia dari kalangan gak berada tadi, tidak mampu, maaf kata, kurang gizi atau mungkin dehidrasi, mati. Akhirnya si target ini malah jadi gila, karena tidak ada pengobat hatinya gitu ya. Tapi memang setiap suku di Nusantara memiliki tradisi pelet yang berbeda-beda. Masyarakat yang berada di Pulau Jawa biasanya melakukan pelet dengan cara tirakat, puasa panjang, hingga lelaku yang sakral. Berbeda dengan suku Jawa, orang-orang yang berlatar etnik Sumatera atau Kalimantan tidak memakai tirakatan. Masyarakat suku Dayak misalnya dikenal sebagai pembuat pelet paling banyak. Di Kalimantan, pelet dari suku Dayak itu pernah saya list ya, ada lebih kurang 300 macam, 300 jenis. Orang mungkin hanya mengenal minyak pelet Dayak itu berupa minyak rata-rata ya, berupa minyak. Itu hanya nama-nama terkenal seperti bulu perindu, minyak kuyang, itu minyak pirunduk, kemudian ada itu namanya kerbau jalang, itu hadangan, minyak hadangan. Jadi itu ada dua lagi tuh jenisnya, herbal atau dari hewan. Dari ribuan jenis pelet lengkap dengan mantra penakluk sukma, sesungguhnya ada yang jauh lebih ampuh. Pelet ini bukan berasal dari praktisi spiritual, melainkan dari diri sendiri. Jadi pelet paling sakti konon berasal dari benda-benda yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ada pemahaman pelet itu ada yang sifatnya internal dari diri kita sendiri. Contohnya, kuku kita jadi pelet bisa, rambut kita jadi pelet bisa, gitu ya. Kuku, rambut, sama air liur. Itu katanya malah lebih mujarab ketimbang pelet-pelet yang diambil dari hewani tadi atau yang dari herbal. Sudah meramunya susah payah. Kan kalau Dayak tuh setelah meramu minyak pelet dibawa ke balai adat. Di balai adat tuh ada satu tiang. Ya, saya nggak nyebut nama balai adatnya apa ya. Cuman itu kalau dari Kalimantan Selatan tuh ada satu balai adat yang sakral, yang memang di tiang itu digantung lah minyak pelet tadi di hari tertentu. Kemudian mereka semua seperti mabuk, trance gitu ya. Bangun-bangun besok pagi, kemudian minyak itu udah jadi. Benarkah pelet suku Dayak akan berubah tawar dan kehilangan kekuatan jika sudah menyeberangi lautan? Gitu, cuman katanya kalau dibawa keluar Jawa itu harus dengan cara tertentu, nggak bisa dikirim begitu saja, gitu ya. Pun di Banjarmasin sendiri tidak boleh ada namanya melewati jalan jembatan kembar, itu bisa meledak minyak peletnya. Semua orang tahu. Hingga hari ini, pelet adalah cara terakhir yang bisa dilakukan jika ada cinta yang tak berbalas. Maka jangan pernah berurusan dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Sebab cinta ditolak ada pelet yang menjadi penjinak. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.